Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pamsa Gacha, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat ya. Bertemu kembali kita pada Isimet, cerdas bersama SMK Negeri 1 Malang. Dalam episode kali ini, saya Lila Auliani Anissa, perwakilan OSIS Sekbid Pengurus Harian, bersama dengan Mr. Siswadi Afandi, kembali membahas tips and trik dalam menyelesaikan persoalan matematika. Baik, kepada Mr. Afan, kami persilahkan. Halo ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Afan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi ini adalah edisi khusus. Ya, biasanya kalau kita di kelas caranya adalah panjang, lebar, serta mendalam. Nah, nanti kita akan coba cari cara-cara terobosan ya, cara-cara yang paling mudah, yang paling singkat, cepat, serta akurat. Nah, seperti itu. Baik, langsung aja ya kita mulai. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa ternyata matematika itu mudah ya. Matematika itu tidak sulit. Oke. Nah, pada episode kali ini ya, kita akan coba membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, biasanya di persamaan kuadrat banyak sekali rumus-rumus ya, banyak sekali formula, entah itu mencari akar-akar, mencari persamaan kuadrat baru, lalu menyusun PK baru ya, jumlah dan hasil kali dan lain sebagainya. Jadi pengembangan soalnya sangat beraneka ragam sekali. Nah, agar tidak menyulitkan buat kalian, maka mari kita ikuti video ini terus ya. Jadi kalau mau menyusun persamaan kuadrat, AI kuadrat plus BX plus C ya. Nah, biasanya yang di tengah ini, yang B ini itu didapat dengan hasil penjumlahan dua akar. Sedangkan yang belakang ini yaitu hasil perkalian dua akar seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat baru. Nah, baik, kita langsung aja ke contohnya ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dulu sebelumnya ya, waktu itu ada X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Biasanya diminta untuk mencari selesaian X1 dan X2. Nah, kali ini di sini ada selesaiannya ya, ada X1 dan X2-nya. Kita diminta untuk membuat persamaan kuadratnya. Nah, caranya gampang sekali. Kita masih ingat tampilan yang tadi ya, bahwasanya X kuadrat di sini adalah penjumlahan dari ini ya. Lalu yang belakang ini adalah perkalian dari ini. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau saya isi hasilnya adalah 5. Kalau saya kali jadi 6. Jadi ini yang namanya persamaan kuadrat baru. Baik. Itu kalau kita gunakan cara yang semestinya. Nah, ternyata dalam kenyataannya soal tidak segampang ini ya. Ada kalanya ini disembunyikan. Fakta ini disembunyikan dengan persamaan kuadrat yang lain ya. Jadi soal ini dibuat dari persamaan kuadrat yang lain. Baik, kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini ya. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Memiliki akar-akar A dan B. Nah, setelah itu diminta buatlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu 2 dari kali akar-akar itu ya. Nah, ini kalau kita harus kerjakan dengan cara yang apa adanya, tentu memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Minimal masih 2 sampai 3 menit ya. Kita lihat. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu akar-akarnya itu ya. Akar-akarnya ini. Nah, X1 dan X2-nya kita harus tahu terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini adalah akar-akarnya, ada 2. Jadi langkahnya yang pertama aja sudah segini. Setelah itu baru kita 2 kalikan. Nah, seperti ini. 2 kali. 2 kali. 2 kalinya ini, 2 kalinya itu. Nah, diperoleh nilai 2 kali setengah adalah 1, 2 kali min 3 adalah min 6. Jadi ini adalah langkah yang semestinya ya. Ini adalah langkah yang memang harus dilakukan secara konsep, secara teori. Baru yang bagian terakhir kita
bisa membuat persamaan kuadrat barunya ya, yaitu ini ya, yaitu kita kembali kepada formula, kita kembali kepada teorinya bahwa PK baru adalah ini. Nah, masih harus ingat rumusnya ya, masih harus ingat rumusnya ini. Setelah itu baru ini dimasukkan. Nah, masukkan sini, baru jadi jawaban. Tentu cara ini membosankan. Nah, nggak usah khawatir ya. Habis ini kita bongkar rahasianya. Bagaimana kalau digunakan cara yang super cepat? Nah, kita lihat cara yang kedua ya. Jadi cara yang kedua. Nah, jadi persamaan kuadrat ini langsung dibentuk menjadi ini. Ya, jumlahnya P plus Q kita buat ya. Kita buat P plus Q, P-nya tadi 2A, Q-nya 2B ya. Langsung aja kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi P plus Q-nya dibuat terlebih dahulu memperoleh ini. Lalu P kali Q-nya juga sama, dibuat lagi, diperoleh ini. Baru yang paling akhir jawabannya. PK barunya ini. Ya. Jadi ini diperoleh dari, nah ini formulanya itu turun menjadi jawaban, baru diperoleh jawaban ini. Dan sama dengan cara yang pertama. Perlu diketahui sekali lagi bahwa cara pertama, cara kedua itu adalah cara-cara teori, cara-cara konsep secara matematis ya. Nah, baik. Sekarang saya hadirkan cara yang ketiga ya, cara yang ketiga. Nah, tadi permintaannya adalah 2 kalinya atau disingkat 2A, 2B. Nah, permintaannya adalah ini. Nah, saya selipkan angka 2 di sini, di situ. Di sini 2 pangkat 1, di sini 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 adalah 2. 2 kali 5 adalah 10. Lalu 2 pangkat 2 itu adalah 4. 4 kali 3 adalah 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau saya sederhanakan jadilah seperti ini. Sudah selesai ya, tentunya sama dengan dua cara yang tadi. Jadi cukup dengan menyelipkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 di antara tempat-tempat yang ada ini ya. Jadi diingat-ingat 2 pangkat 1 tempatnya di tengah. Kalau kita kembali ke bentuk umum adalah B. Lalu 2 pangkat 2 itu tempatnya di belakang atau C, seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya soal ini diganti bukan 2 kalinya tapi 5 kalinya? Tentu ini tinggal diganti 5, diganti 5, selesai ya. 10 kalinya diganti 10, diganti 10, selesai. Seperti itu ya. Jadi ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan tentang persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya n kali dari akar yang lainnya. Oke ya, seperti itu. Jadi sudah punya satu formula. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana kalau n lebihnya, n kurangnya, atau bermacam-macam lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Menyusun PK baru yang akar-akarnya n lebihnya ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini ya. Kalau tadi 2A, 2B, sekarang karena lebihnya di sini A plus 1, B plus 1 ya. Nah, kembali lagi ke konsep ya. Jadi ini kalau harus dikerjakan secara teori, di sini kita faktorkan terlebih dahulu X ya. Kita cari selesaian atau akar-akar dari PK ini, baru nanti akan kita lebih dengan angka 1. Setelah itu kita kerjakan ya, sangat panjang sekali tentunya ya. Nah, seperti itu. Ini kita nyari X-nya aja belum kelar ini ya, belum selesai. Nah, belum lagi nanti nambah 1, belum lagi membentuk P plus Q ya, kita cari P kali Q, kita cari. Dan tentu sekali lagi akan sangat lama sekali. Nah, baik. Karena itu sekarang langsung saja akan saya hadirkan cara super cepat ya, cara super cepat. Bagaimana jika ada soal yang karakternya seperti ini? Nah, nggak usah bingung. Kalian bisa lakukan dengan cara ya, saya hapus dulu ini. Nah, saya hapus semuanya. Oke, saya mulai di sini caranya. Jadi karena akar-akarnya itu lebihnya, kita gunakan kebalikannya ya, kita gunakan berarti nanti X min 1 ya, seperti itu. P
Berarti kalau ada soal akar-akarnya itu 7 lebihnya, kalian gunakan min 7. 4 lebihnya, kalian gunakan min 4. Jadi ikut ini ya, berapa lebihnya. Nah, karena ini plus 1, saya gunakan min 1, diingat-ingat. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam sini menggantikan tempatnya X atau menggantikan perannya X, sehingga jawabannya langsung di sini X min 1 kuadrat ditambah 3X. Nah, X-nya saya isi dengan X min 1 dikurangi 7 seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi ini sudah jawaban. Hanya saja bentuknya masih belum umum, belum standar. Kita lanjutkan penyederhanaan. Nah, seperti ini. Oke ya, ini yang depan, yang belakang ini 3x min 3 min lagi 7 sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi ini kita tulis menjadi ini sama ini menjadi 1x 1 dikurangi 3 min 2 dikurangi 7 ya. Min 2 dikurangi 7 min 9 sama dengan 0. Jadi hanya perlu 3 langkah. Itu aja, selesai ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti ini ya. Nanti kalau ada soal yang minta persamaan kuadrat baru dengan akar-akar lebihnya dari persamaan kuadrat sebelumnya, maka kalian bisa gunakan cara ini. Nah, tentu analog dengan cara ini ya, untuk persamaan kuadrat baru yang n-nya itu kurangnya ya, yang n-nya itu kurangnya, maka kalian bisa gunakan sebaliknya. Berarti tadi kalau dikurangi, sekarang ganti ditambah. Ya, kita lihat contoh soalnya. Nah, seperti ini. Jadi, karena ini mintanya itu A-3 sama B-3 atau 3 kurangnya, maka sekarang yang harus kita masukkan adalah X plus A. Saya hapus dulu. Nah, X plus 3. Jadi ini yang akan menjadi penggantinya X. Penggantinya X ini. Selesai pekerjaan. Ya, sangat mudah kan? Oke, kalau ditulis menjadi X plus 3 kuadrat ditambah 3X plus 3 dikurangi 7 sama dengan 0. Lagi-lagi perlu disederhanakan ya, sehingga menjadi jawaban yang umum, jawaban yang secara garis besar dikeluarkan sebagai option jawaban. Oke ya, jadi ini kalau disederhanakan jadinya X kuadrat 6X plus 9 3X plus 9 dikurangi 7. Jadinya X kuadrat 9X ditambah 11 sama dengan 0. Jadi ini jawabannya ya. Jadi sangat pendek sekali, cukup dengan 3 langkah sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan ya dengan kasus yang lain. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan akar-akar yang berlawanan ya? Jadi akar-akar yang berlawanan. Kembali lagi ke tadi ya. Kalau kita harus mengerjakan dengan cara yang semestinya, X2 dikurangi buka kurung ya, buka kurung. Nah, ini A plus B X ditambah A kali B sama dengan 0. Sekali lagi tentu ini akan memakan waktu yang sangat lama sekali ya. Belum lagi A dan B-nya ini aja belum punya kita ya. Jadi di sini masih diceritakan bahwa A dan B-nya itu nanti diperoleh dari sini ya. Nah, ini sendiri harus dicari dari sini. Nah, berdele-dele, berbelit-belit dan sudah pasti membingungkan ya. Nah, oke, sekarang ini sangat gampang sekali ya. Sangat gampang sekali. Kalau ada X kuadrat plus 3X dikurangi 7 sama dengan 0 ya, maka jawabannya cukup dengan mengganti yang tengah ini. Nah, cukup dengan mengganti yang tengah ini. Oke ya. Kalau di situ X kuadrat plus 3X, maka jawabannya adalah X kuadrat min 3X. Nah, seperti ini. Dijamin pasti benar ya. Dengan kasus soal yang bentuknya kayak apapun. Oke ya. Kita sudah belajar berapa tadi? 4 ya. N kalinya, N kurangnya, N lebihnya, dan yang berlawanan.
ya. Baik, kita lanjutkan kasus lagi ya, kasus lagi. Di situ ada yang berlawanan, berarti ada yang berkebalikan. Bedanya apa? Kalau yang berlawanan tadi tandanya tadi mulanya positif menjadi negatif, atau sebaliknya mulanya negatif menjadi positif. Kalau yang berkebalikan itu mulanya 3 menjadi sepertiga, mulanya min 7 menjadi sepermin 7, seperti itu. Nah, yang begini namanya kebalikan. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini. Jadi ada persamaan kuadrat x kuadrat plus 3x min 7 sama dengan 0 ya. Jadi ini kebetulan bentuknya selalu x kuadrat plus 3x min 7 sama dengan 0. Kalian tidak perlu bingung, ini hanya sebagai korban eksperimen kita ya. Jadi kita menggunakan soal itu. Kalau nanti bertemu dengan soal yang macam-macam, ya tinggal disesuaikan saja ya. Misalkan ada x kuadrat min 7 tok seperti ini, ya enggak apa-apa, enggak masalah. Berarti ini silakan boleh ditulis menjadi bentuk yang umum, x kuadrat plus 0x min 7 seperti itu ya. Termasuk kalau ada soal yang hanya x kuadrat plus 4x saja, nah silakan ini diganti menjadi x kuadrat plus 4x plus 0 seperti itu, biar formula kita berlaku ya. Oke, langsung aja kita tengok di sini. Persamaan kuadrat yang memiliki akar-akar A dan B. Nah, seperti ini ya. Lalu kuadrat barunya, persamaan kuadrat barunya diminta kebalikannya ya, yaitu seper A dan seper B. Lagi-lagi kalau harus dikerjakan dengan cara teori, kalian harus lakukan ini terlebih dahulu ya. Seper A ditambah seper B. Belum lagi yang tidak bisa menyamakan penyebut yang seperti ini ya. Oke, setelah itu diperoleh hasil ini. Lalu yang P kali Q seper A dikali seper B diperoleh hasil nah seperti ini. Nah, seperti itu ya. Lalu dari sini nanti baru akan bisa dibentuk menjadi persamaan kuadrat baru. Wah, lama sekali ini ya. Baik, langsung saja. Ternyata sangat gampang sekali. Langsung jawabannya saya tuliskan di sini. Diingat betul-betul ya, diingat baik-baik. Caranya adalah posisi A dan C ditukar. Ya, ditukarkan. Jadi di sini ada min 7 yang mulanya di belakang sebagai C, sekarang kita jadikan sebagai A ya. Lalu x kuadratnya kita tulis lagi 3x. Di sini ada angka 1, tidak kelihatan ya. Kita tulis menjadi C di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila jawaban seperti ini di option jawaban belum kalian temukan, maka bisa diganti menjadi ini disederhanakan, semua ruas dibagi dengan min 7, jadilah x kuadrat min 3/7x. Lalu di sini kalau dibagi min 7 menjadi min seper 7 sama dengan 0. Jadi aslinya kalau toh yang ini itu sudah tidak masalah ya. Jadi ini hanya kalau di jawabannya itu belum tampak seperti itu. Oke ya, semoga bisa dipahami. Ini sudah 5 kemungkinan atau 5 karakter soal yang sudah bisa kita terobos dengan cara-cara yang super kilat. Baik. Nah, oke ya, jadi satu lagi contoh soal yang lain. Nah, seperti ini. Persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 3x min k sama dengan 0, mempunyai akar-akar yang saling berkebalikan. Maka nilai k adalah, nah seperti itu ya. Kalau tadi akar-akarnya berlawanan, sekarang akar-akarnya berkebalikan. Artinya, kalau yang mulanya itu A, sekarang seper A dan seper B, seperti ini. Nah, kalau kita selesaikan ya, kita selesaikan dengan cara yang asli apa adanya, tentu akan sangat panjang sekali ya. Nah, di sini langsung aja kita ini bukan seper B ya, sorry, ini satunya A, maksud saya gitu, satunya A dan yang satunya lagi seper A seperti itu. Nah, baik, langsung aja ya. Kalau ada A dengan seper A ini dikali, tentu jawabannya akan 1. Nah, kata kunci inilah sebenarnya yang kita manfaatkan untuk cara-cara cepat ya. Jadi A-nya X1 dikali X2 nya harus bernilai 1. Jadi min C per A. Saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus. Jadi cara jawabnya hanya cukup dengan C
C per A sama dengan 1. Ya. C-nya saya ganti dengan min K, A-nya saya ganti dengan 2, maka diperoleh jawaban K sama dengan min 2. Seperti itu. Ya. Jadi jawabannya cukup seperti ini saja sudah selesai. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya. Silakan ikuti terus video ini ya. Akan mencari tahu tentang cara-cara cepat seputar matematika. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi pembahasan mengenai cara menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Terima kasih kepada Mr. Afan telah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Lila Auliani Anissa pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.